gunung Jabal Dajjal, yang mana gunung ini memang sudah ditetapkan untuk daripada tempat persinggahan Dajjal. Maka Dajjal menghentakkan 3 kali kakinya ke bumi. Dajjal menghentakkan 3 kali kakinya ke bawah tanah. Maka tergoncanglah Mekah, tergoncanglah Madinah, sehingga kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang munafik keluar dari Mekah dan Madinah. Maknanya apa hadirin? Bahwasanya sekarang tidak sedikit orang-orang yang berbangsa Arab, akan tetapi dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini juga hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada rupamu, tidak melihat daripada ahsabikum, tidak melihat daripada nasab kalian. Walaupun kalian berbangsa daripada bangsa orang baik, ketika kalian tidak taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab. Maka ini harus jadi renungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kali ini mungkin agak menanamkan risau kepada kita semua umat muslim yang berada dimanapun kita. Terkhususnya kita risau kepada saudara-saudara kita di Arab Saudi sana, bahwasanya Arab Saudi sekarang sudah meniru daripada budaya-budaya barat. Bahkan tidak sedikit hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Arab Saudi sana yang meniru daripada kebiasaan orang-orang kafir. Maka ini yang harus kita risaukan hadirin. Akan tetapi bagaimana kita merisaukan ini dengan ilmu dan mengambil daripada hikmahnya hadirin. Belakangan ini bahwasanya dikatakan beberapa hari yang lalu di Arab Saudi sana mengadakan daripada pesta, yang mana pesta ini sering dianggap biasa oleh orang-orang kafir, yakni Halloween, yang mana menggunakan daripada busana-busana iblis dan setan. Kenapa dengan demikian hadirin? Karena orang-orang di Arab Saudi sekarang mereka memang bangsa yang mulia. Bahkan ketika kita menghina daripada bangsa Arabiyah, menghina daripada bangsa Arab, maka kita juga menghina daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghina bahasa Arab, maka kita menghina daripada bahasa Al-Quran. Maka bagaimana cara mengatasi daripada problematika, mengatasi daripada polemik yang sekarang telah menyebar di negeri Arabiah tercinta, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di negeri Arab. Al-Quran dengan berbahasa Arab, bahasa surga, bahasa Arab, lughatul jannah, yakni bahasa surga, yakni bahasa Arab hadirin. Akan tetapi yang kita risaukan, kenapa sekarang di Arab Saudi sana banyak orang yang tidak berakhlak sebagaimana akhlak yang mulia. Tidak sedikit orang sekarang di sana mengamalkan daripada amalan-amalan orang-orang kafir, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akhir zaman nanti, bahwasanya ketika Dajjal laknatullah alaih, ketika Dajjal keluar, maka Dajjal ini tidak masuk daripada kampung Mekah dan Madinah. Dajjal ini tidak masuk daripada kampung Mekah dan Madinah. Maka pasukan Dajjal ini sangat banyak hadirin. Pasukan Dajjal ini sangat banyak.
Akan tetapi Dajjal tidak masuk daripada Mekah dan Madinah karena Mekah dan Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Dajjal ini membangun satu bangunan yang mana sekarang sudah mewah sekali bangunannya, yakni Jabal Qubais, gunung Jabal Dajjal, yang mana gunung ini memang sudah ditetapkan untuk daripada tempat persinggahan Dajjal. Maka Dajjal menghentakkan 3 kali kakinya ke bumi. Dajjal menghentakkan 3 kali kakinya ke bawah tanah. Maka tergoncanglah Mekah, tergoncanglah Madinah, sehingga kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang munafik keluar dari Mekah dan Madinah. Maknanya apa hadirin? Bahwasanya sekarang tidak sedikit orang-orang yang berbangsa Arab, akan tetapi dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini juga hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada rupamu, tidak melihat daripada ahsabikum, tidak melihat daripada nasab kalian. Walaupun kalian berbangsa daripada bangsa orang baik, ketika kalian tidak taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab. Maka ini harus jadi renungan kita hadirin. Akan tetapi kita tidak patut untuk mencaci apalagi menghina daripada orang-orang Arab. Maka harus kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti itu. Sekarang di Arab sana hadirin, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang. Padahal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merayakan daripada hari ulang tahunnya setiap hari Kamis dan Senin dan Kamis. Akan tetapi umatnya merayakan daripada Maulid di sana dilarang hadirin. Akan tetapi yang dibolehkan mendapat perizinan pemerintah sana yakni Halloween. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru sebuah kaum, maka dia akan dikumpulkan oleh kaum tersebut. Jadi bagaimana kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman yang mana sekarang sudah menggoncang daripada negeri Arab, yang mana nanti ketika Dajjal keluar dari tempat yang Allah Subhanahu wa taala penjarakan sekarang Dajjal, maka orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang berada di Arab akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari negeri suci Mekah dan Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita risaukan sekarang, bagaimana amalan-amalan kita nanti ketika Dajjal keluar. Apakah kita menjadi orang yang taat? Apakah kita menjadi orang yang jadi pengikutnya? Maka perbaikilah amal mulai dari sekarang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita terkesan dengan dunia, akan tetapi kita yang membuat kesan kepada dunia ini. Janganlah kita tersuasana dengan dunia, akan tetapi kita yang membuat suasana taat kita sebarkan kemana-mana. Suasana yang mana kita kembali lagi kepada suasana orang-orang terdahulu yang telah sukses, yakni suasana para sahabat radhiyallahu anhum dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana yang mana banyak suasana iman, bukan suasana kekufuran yang terlapisi dengan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.